Shalom, jumpa lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Puji Tuhan, saya berharap kita semua selalu ada dalam keadaan baik, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, ada di dalam damai sejahtera dan penyertaan Tuhan. Karena Dia adalah Bapa yang setia bagi kita. Seperti biasa saudara, saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan di mana kisah itu bisa memotivasi kita, membangun, menguatkan, menghibur, terlebih juga memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan serta menyejukkan jiwa kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur, kami tahu kami ada karena kasih, kemurahan dan anugerah-Mu. Ajar kami terus untuk mengenal kasih-Mu Tuhan dan mempercayai Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Apapun pergumulan persoalan yang sedang kami hadapi, kami percaya dengan iman kami, dengan berdoa, kami sanggup melalui semuanya itu karena kami punya Allah yang besar, Allah yang dapat melakukan perkara yang ajaib, dan Allah yang tidak pernah berubah kuasanya, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau tetap Allah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara Kesejukan Bagi Jiwa malam ini dalam tangan Tuhan. Engkau mengurapi dan memperlengkapi hamba sehingga bisa membaca dengan baik kisah kehidupan dan bisa dimengerti oleh mereka yang mendengarnya. Terima kasih Bapa. Biar Engkau yang mengurapi, memperlengkapi dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hadapi semua
bekerja dan menolong. Lewat iman kami, Kau Allah sanggup lakukan mujizat yang besar. Dengan berdoa Kau sanggup membukakan jalan
Saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan dengan judul Iman yang Memindahkan Gunung. Sebagian orang mengira iman timbul karena mujizat, tetapi sebagian lagi mengerti bahwa mujizat terjadi karena iman. Sebuah jemaat kecil di kaki bukit Great Smokies membangun tempat ibadah baru di tanah yang disumbangkan seorang anggota gereja. 10 hari sebelum gereja itu diresmikan, pengawas pembangunan memberitahu pendeta bahwa tempat parkir yang ada tidak memadai untuk gereja sebesar itu. Tempat parkir itu harus diperluas 2 kali lipat. Sayangnya, setiap meter tanah itu telah habis terpakai untuk bangunan gereja. Dan tempat parkir kecuali timbunan tanah yang menggunung di belakang bangunan itu. Untuk memperluas tempat parkir, mereka harus memindahkan gunung itu. Pada minggu pagi berikutnya, tanpa ragu, pendeta itu mengumumkan bahwa sore itu ia akan mengadakan pertemuan dengan semua anggota gereja yang memiliki iman yang memindahkan gunung. Mereka akan mengadakan persekutuan doa dan memohon kepada Allah agar memindahkan gunung di belakang gereja itu, menyediakan dana untuk meratakan tanah dan menyemennya sebelum kebaktian peresmian diadakan minggu berikutnya. Pada waktu yang ditentukan, ada 2 lusin dari 300 anggota jemaat berkumpul untuk berdoa. Mereka berdoa selama hampir 3 jam. Pada pukul 10, sang pendeta mengatakan amin. Kita akan mengadakan kebaktian peresmian minggu depan sesuai dengan rencana, katanya meyakinkan. Pagi berikutnya, ketika ia sedang bekerja di kantor, terdengar ketukan keras di pintu. Seorang mandor bangunan dengan penampilan kusut muncul sambil melepas helm proyeknya. "Maaf Pak Pendeta, saya dari Acme Construction Company yang sedang mengerjakan proyek di dekat sini. Kami membangun pusat perbelanjaan baru dan besar di sana, dan kami membutuhkan tanah untuk menimbun dasar bangunan. Apakah Anda bersedia menjual timbunan tanah yang ada di belakang gereja Anda? Kami akan membayar tanah itu dan meratakan areal itu secara gratis jika kami dapat memperolehnya sekarang juga. Kami tidak dapat mengerjakan hal yang lain sebelum mendapatkan tanah itu." Gereja kecil itu diresmikan hari Minggu berikutnya sesuai rencana semula, dan ada jauh lebih banyak anggota gereja yang memiliki iman memindahkan gunung pada hari itu dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Apa yang akan Anda lakukan bila menerima undangan persekutuan doa itu? Sebagian orang mengatakan bahwa iman timbul karena mujizat, tetapi sebagian orang meyakini bahwa mujizat terjadi karena iman. Demikian saudara, kisah yang diceritakan oleh Ibu Nancy L. Dorner. Wah, luar biasa pengalaman dari sebuah gereja yang membangun, jemaat gereja yang membangun
gerejanya, saudara ya. Bagaimana Tuhan mengatur semuanya. Mereka mendapatkan tanah dari jemaat sendiri, tetapi ternyata untuk bangunan gereja yang besar, tempat parkir mereka kurang luas ya, tidak cukup. Tetapi tanah yang ada sudah dipakai untuk bangunan gereja semua, sehingga tinggal tersisa ada di belakang gereja, tetapi itu ada gundukan tanah di sana ya, jadi seperti gunung. Dan kalau itu mau dipakai perlu modal lagi, harus diratakan, dipindahkan dulu tanahnya, kemudian diratakan untuk dijadikan tempat parkir. Tapi luar biasa iman hamba Tuhannya bersama dengan jemaatnya. Mereka berdoa, bersehati, memohon kepada Tuhan ya, apa yang menjadi keperluan mereka. Mereka rindu gereja mereka bisa diresmikan di minggu berikutnya ya, dengan sudah ada tempat parkir yang luas. Dan yang luar biasanya mujizat terjadi, saudara ya. Waktu itu mereka berdoa di hari Minggu ya, terus besoknya di hari Seninnya ada seorang mandor proyek yang mendatangi hamba Tuhan ini dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan tanah ya, gundukan tanah yang ada di belakang gereja itu ya, karena mereka butuh untuk menimbun bangunan yang akan mereka bangun, lahan yang akan mereka bangun untuk dibuat pusat perbelanjaan. Dan mereka belum bisa melanjutkan pekerjaan kalau tanah yang akan mereka bangun itu belum ditimbun ya. Dan yang luar biasanya semuanya mereka kerjakan ya, memindahkan tanahnya, gundukan tanahnya yang disebut gunung itu, dan meratakannya secara gratis. Itulah saudara ya, bagaimana iman yang ditunjukkan oleh jemaat bersama dengan hamba Tuhan, bersehati berdoa dan melahirkan mujizat ya. Mereka mungkin tidak pernah berpikir bagaimana caranya memindahkan gunung yang ada di belakang gereja mereka atau gundukan tanah itu untuk dipakai sebagai lahan parkir. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dia lakukan hal yang ajaib ya, karena ada iman di dalam kehidupan jemaat bersama dengan hamba Tuhan, dan mereka percaya Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dengan yakin mereka berdoa, dengan yakin mereka, hamba Tuhan berkata minggu depan gereja akan diresmikan ya, dan ternyata tempat parkirnya pun bisa diperluas. Tuhan kita luar biasa, saudara ya. Sebab itu saya selalu ingatkan kepada kita semua untuk jangan pernah berputus asa, jangan pernah hilang pengharapan. Apapun pergumulan persoalan yang ada di depan kita, seperti gunung ya, yang tidak mungkin bisa kita daki atau kita geser, tetapi kuasa Tuhan, kuasa iman kita, kuasa doa bisa melahirkan mujizat, sehingga pergumulan persoalan kita akan ada jalan keluarnya. Apa yang menjadi kebutuhan kita bisa Tuhan cukupkan, sediakan, asalkan kita terus beriman, percaya, dan terus tekun berdoa, andalkan Tuhan. Tidak ada hal yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Pengalaman jemaat dan hamba Tuhan tadi akan terus mendorong kita untuk memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang bisa memindahkan gunung. Dan biar melalui semuanya itu karya Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan.
kita akan keluar sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Demikian saudara, jangan berputus asa apapun masalah pergumulan yang sedang dihadapi, ya. Mungkin tingginya seperti gunung, tetapi Tuhan sanggup meratakannya dan memindahkannya bagi kita. Puji Tuhan. Terima kasih saudara untuk perhatiannya. Biar saudara bisa diberkati dengan kisah ini, dan mari saya minta dukungannya untuk terus bisa like, juga subscribe dan share kisah-kisah yang pernah saya bawakan, pembacakan, supaya bisa dibaca dan didengar oleh lebih banyak orang, ya, dan mereka boleh terberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Tetap semangat dalam Tuhan, mari terus maju dan terus tingkatkan iman kita, percaya kita, dan juga jam doa kita. Terpujilah Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.